Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Ya, pada siang hari ini kebetulan memang saya beberapa 2 hari yang lalu ya kemarin lusa di telepon dengan Mas Ari Lasso. Dia menceritakan beberapa hal terkait dengan masalah ini. Sebenarnya saya nggak terlalu yang ikuti selewatan aja, tapi kemudian dia menceritakan semuanya. Tapi mohon maaf nanti nggak bisa semuanya saya ungkapkan, tapi dia menceritakan dari A sampai Z lah ya, background di belakang dan sebagainya. Tapi pada intinya begini, masalah ini bukan masalah sih sebenarnya menurut saya. Ini bukan masalah. Jadi pada saat itu ya konteksnya pada saat saya dengan Mas Ari Lasso itu sudah berteman bersahabat lama banget gitu ya. Nah kemudian biasa kita sering ketemu ya dengan Mas Dani juga tentunya ya. Kita sering ketemu, sering ini banyak kecocokan, ngobrol-ngobrolin masalah lain ya. Tentunya mungkin suatu kehormatan bagi saya beliau menunjuk kami dari HMP Law Firm, dari Endal Samono Partners. Saya memang sebenarnya udah nggak fokus lagi di masalah-masalah entertain artis gitu ya. Cuman karena artisnya legend ya terpaksa saya ya dan teman lama ya udah kita harus bantu, namanya teman seperti itu. Nah yang kedua gini, jadi inti daripada yang kenapa Mas Ari menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya ini lebih kepada adanya suatu statement yang dikatakan oleh saudara AT ya, AT kan ya, jangan Ade, kalau Ade nanti Ade kan. Saudara AT yang mengatakan bahwa ketika Mbak Derly menghubungi saudari AT untuk ya mungkin ada klarifikasi atau minta maaf, saya kurang tahu ya. Dia mengatakan bahwa nggak usah bicara sama saya ya, bahwa bicara saja dengan hubungi saja pengacara saya karena hal ini sudah saya tempuh jalur hukum ya. Nah oleh karena itu dalam konteks tersebut ketika sudah masuk ke jalur hukum ya tentunya Mas Ari memerlukan advice ya kan, kemungkinan memerlukan bantuan hukum ke depannya ya, untuk kita kasih advice, kita dampingi atau dan lain sebagainya. Jadi konteksnya itu sebenarnya ya, konteksnya itu. Jadi tapi yang kedua, kita juga belum tahu apakah ini sudah dilaporkan atau belum. Nah, kita juga butuh habis dari sini mungkin kita akan cek apakah benar-benar sudah dilaporkan atau belum. Karena ini dua konteks yang berbeda. Nanti mungkin dari rekan-rekan media bisa sampaikan ke kita juga kalau ada info udah dilaporkan apa belum, akan atau sudah. Ini kan dua hal yang berbeda. Dan itu ketika hal itu sudah disampaikan ke publik ya kan oleh saudari AT ke publik, dan itu juga ada konsekuensi hukumnya untuk beliau tentunya kalau dia ternyata pada saat memberikan statement mengatakan sudah melaporkan tapi ternyata belum. Nah, itu satu ya kan. Ya, jadi oleh karena itu, tapi yang ketiga bahwa kehadiran ditunjuknya atau dipercayakannya kami ya sebagai kuasa hukum ini untuk supaya ini tidak menjadi polemik berkepanjangan. Nah, mungkin Mas Ari tahu karakter saya yang bukan lawyer pansos ya kan, ingin bahwa semua ini diselesaikan. Semua itu saya punya style bahwa kita lebih kepada hal yang sifatnya goal kepada suatu hasil.
Dan oleh karena itu jangan sampai kami tidak ingin bahwa datangnya atau hadirnya seorang lawyer malah menambah polemik. Itu bukan tipe saya. Jadi yang saya mohon maaf teman-teman kalau mau ke saya pengen mungkin berita yang lebih panjang, preskon terus segala macam, bukan tipe saya. Jadi ini mungkin preskon pertama, bisa jadi ini mungkin preskon yang terakhir. Jadi kita akan fokus ke masalah hukum jika memang ada masalah hukumnya. Jadi lebih ke arah situ, ya. Jadi kita saat ini bersikap defensif apabila dan berjaga-jaga apabila memang ada upaya hukum yang dilakukan oleh saudari AT terhadap Mbak Derly mungkin, ya, dan tentunya wabil khusus kepada Mas Ari tentunya akan masuk ke dalam pusaran itu kan gitu kan. Jadi lebih ke arah sana. Jadi dari saya mungkin intinya itu